Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dengan baju yang masih sama ya. Tentunya dengan topik aku tolol lagi ya, yang cukup menarik gitu kan. Dan banyak mengundang pertanyaan pasti buat kita-kita yang laki-laki mungkin. Yaitu soal kenapa logo Vevo tuh rasanya sekarang udah tidak se-ikonik waktu kita lihat video klip musik zaman dulu di YouTube. Ini Vivo bukan kondom api ya, tapi ini adalah Vevo ya. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu karena ya sudah lama sekali tidak ngupload video, udah seminggu ya, karena memang lagi padat sekali jadwalnya. Gue mah dalam video beberapa ke depan mah minta maaf terus aja gitu. Dan kalau di beberapa video ke depan baju gue agak sama-sama ya mohon maklum. Karena kan tadi gue udah bilang bajunya pasti sama video sebelum ataupun sesudahnya. Entah mana video gue yang naik duluan nih. Karena memang gue minggu depan juga udah mesti dinas keluar negeri lagi. Jadi mohon dimaklumi sekali lagi. Tapi saya mah kalau bisa update saya akan segera update ya. Nah tapi balik lagi ke topiknya. Kalau ngomongin logo Vevo atau Vivo ini ya. Kan kayaknya kalau zaman dulu tuh setiap video klip band-band internasional pasti tuh ada logo Vevo-nya. Dan kalau nggak Vevo biasanya itu video klipnya pasti bodong atau orang ngupload video palsu aja gitu. Kira-kira buat clickbait. Makanya jadi penasaran kan apa sebenarnya logo Vevo ini. Dan kenapa Vivo ini juga udah nggak sengejreng zaman-zaman dulu. Jadi kayak sekedar logo di video klip aja gitu kalau sekarang ya. Fenomenanya kayak gimana? Mari kita bahas. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, di hawa-hawa menuju akhir tahun begini, di depan rumah saya juga udah salju ya, turun salju ya, karena saya di New York ini ya. Kayaknya memang enak buat ngebahas topik yang santai-santai dulu, menuju akhir tahun. Soal Vevo yang udah kenapa dari tahun ke tahun kayaknya udah gak senoticeable dulu kalau kita lagi mau nonton video klip di YouTube. Kalau kalian seumuran gua dan udah kena internet di tahun 2010, 2012-an, pasti dari zaman dulu udah kenal sama yang namanya YouTube waktu masih ada tulisan broadcast yourself-nya. Terus pasti kalian juga kalau dengerin lagu bukan dari platform streaming kayak Spotify ataupun Apple Music atau sejenisnya. Karena pasti semua lagu itu kebanyakan antara beli CD atau kaset asli di Distara gitu. Beli CD atau kaset bajakan di kios-kios yang mungkin juga ada di Mangga 2 gitu. Dan semuanya pasti pakai file offline yang disetel antara di CD player atau di PC dengan Winamp yang ada visualizer listrik-listriknya. Kalau nggak download di 4Share ya kan. Dan nggak lupa juga gitu ya, zamanan gue pasti lu pada tuh masih pada inilah sering banget ngebajak yang namanya MP3 dari website-website yang kadang juga menyebarkan virus. Nah tapi kita kesampingkan dulu lah ya dosa-dosa membajak kita di masa muda dulu. Karena yang mau gue bahas di sini adalah lebih ke soal video klip musik barat zaman dulu yang kita tonton via YouTube. Yang kalau kita perhatiin di kiri bawah thumbnail videonya itu bakal selalu ada logo Vevo warna merah ataupun putih. Nah tapi pasti 99,999% dari kita itu gak tahu Vivo itu apaan. Mungkin penasaran tapi mungkin tidak pernah mencari tahu. Dan kenapa dari tahun ke tahun itu logo Vivo juga makin gak noticeable dan jadi sekedar ada aja dengan logonya sekarang yang berwarna putih. Dan mungkin para Gen Z atau Gen Alpha yang nonton video ini gak ngerti video klip itu apa gitu ya. Nah kalau sekarang tuh ada orang ngomongnya tuh MV atau music video. Tapi kalau zamanan gua ya sama bapak gua ngomongnya video klip. Biasa juga dimasukin ke HP ya dulu ya. Buat nonton video klipnya sama lagu. Anjing dulu sehina itu kita tuh. Sekarang dari YouTube dulu download anjing buat tonton di HP. Aneh banget ya. Tapi balik lagi ya. Jadi apa itu Vevo? Itu adalah sebuah logo yang kayaknya selalu kita lihat tapi gak pernah kita cari tahu apa sebenarnya si Vivo ini. Jadi Vivo ini adalah singkatan dari Video Evolution. Yes, Vivo itu bukan nama yang dibuat-buat tanpa sebab dan arti. Karena dari dua kata Video Evolution itu ada arti yang lebih dalam terhadap industri musik digital di zaman sekarang. Karena kalau kita ngomongin Vivo, mereka ini kan terbentuk di tahun 2009. Dan yang memegang kendali di sana adalah 3 perusahaan musik monster dunia. Dari mulai Sony Music Entertainment, Universal Music Group, dan juga EMI.
Jadi terbentuknya Vivo ini juga karena perubahan sekejap yang terjadi karena internet mulai merambah ke banyak orang di seluruh dunia. Karena kalau zaman dulu kan kita semua tahu label music dan musisi-musisinya itu ngepromoin video mereka itu lewat TV, terus lewat radio, dan dari banyaknya orang yang tahu akhirnya orang-orang pada nonton konser mereka, pada beli CD album mereka, dan pokoknya siklusnya itu. Rilis lagu, masuk TV dengan video klip buat promosi, orang jadi beli, kaya, nah that's it. Tapi dengan adanya internet dan YouTube kan sebagian besar dari TV itu ditinggalkan dari tahun ke tahun sama para masyarakat muda. Makanya cara mainnya video klip ini dan para musisi ini juga akhirnya jadi berubah behaviornya. Karena dengan adanya internet ini, akhirnya para artis itu udah gak perlu lagi buat tampil-tampil lagi di TV dan bayar segitu mahal. Karena dari mulai video klip aja mereka bisa tinggal langsung upload aja di YouTube. Terus tiba-tiba bisa meledak dengan sendirinya. Dan orang-orang jadi tahu tentang mereka. Kayak G-Dragon, 17 jam sebelumnya promo langsung keluar di YouTube gitu ya. Nah tapi walaupun secara angka viewers dan nama mereka itu bisa gede dengan sendirinya, YouTube dikala itu gak bisa ngasilin duit dan iklan-iklannya juga masih benar-benar amatir dan gak segila sekarang. Walaupun sekarang juga udah turun juga tuh. Makanya tercetuslah si Vevo ini dari 3 mogul industri musik yang memang di otaknya adalah cuman nyari duit sebesar-besarnya pastinya. Dan dengan terbentuknya Vivo ini, akhirnya mulailah industri musik digital ini punya cara main sendiri dalam mencari uang. Terutama dengan adanya platform kayak YouTube sebagai tempat perilisan video klip mereka. Jadi pada awalnya itu agreementnya adalah revenue sharing. Sama kayak kita-kita yang kreator di YouTube juga kan bagi-bagi AdSense sama YouTube. Dan itu juga dilakukan sama Vivo dan juga YouTube. Jadi di YouTube itu mereka ngupload video klip para musisi yang ada di bawah perusahaan besar tadi. Terus di website Vivonya sendiri juga mereka tetap ngupload videonya. Dan Vivo pada saat itu juga in charge sebagai pihak yang nyariin iklan ke brand-brand dan juga perusahaan-perusahaan gede yang memang butuh iklan. Apalagi sistem iklan di YouTube juga kan pasti berbeda-beda tuh tiap orangnya. Apalagi kalau kita ngomongin musisi-musisi terkenal yang gede-gede banget viewsnya, kan pasti brand-brand lebih pengen iklan sebelum musiknya Kendrick Lamar dibandingkan ngiklan di videonya gua gitu misalnya kan. Makanya secara di atas kertas harusnya Vivo ini memang menguntungkan dan sustainable banget. Apalagi mereka juga punya website sendiri yang notabene gak bagi-bagi duit sama orang lain kayak di YouTube misalnya. Dan kalau kalian pernah ke website Vivo zaman dulu, UI dan desainnya itu kira-kira mirip kayak YouTube zaman dulu juga. Dan by the way, Vivo juga ngedistribusiin video klip mereka bukan cuma ke YouTube doang, tapi juga ke beberapa website musik ya kayak mtv.com dan lain-lain pada masanya lah. Nah, dengan semua musisi gede pada masanya atau bahkan sampai sekarang berada di bawah label-label musik yang memegang Vivo, nama Vivo ini juga otomatis jadi gede banget. Apalagi kalau kita lihat ke Eminem, Rihanna, ke Imagine Dragons, atau ke manapun musisi Hollywood, pasti 99% itu ada logo Vivonya di thumbnail video klip mereka. Tapi dengan nama Vivo yang gede banget dan jadi kayak sebagai penanda atau centang birunya musisi pada zaman 2010-an, ternyata pada nyatanya Vivo ini juga gak dapetin keuntungan yang setimpal dengan biaya menjalankan perusahaan mereka ini. Apalagi kalau kita ngomongin revenue dari iklan mereka pun gak usah capek-capek cari ke data yang angkanya belibet dan pusing dilihat deh. Tinggal kita sendiri aja secara pribadi pasti kan lebih sering nonton video klip musisi-musisi internasional di YouTube daripada di websitenya Vivo. Atau bahkan pasti banyak juga dari kalian yang mungkin gak pernah tahu atau buka website Vivo sama sekali, ya kan? Pasti kan? Makanya secara monetisasi itu ternyata Vivo ini gak sebegitu menguntungkannya. Karena ya mereka jadi kayak logo doang gitu di YouTube. Sedangkan kalau di YouTube kan duit AdSense-nya sebagian buat YouTube dan label pemegang musisinya. Jadi walaupun di masa early suksesnya mereka ini udah sempat punya streaming platform berupa website dan aplikasi mobile sendiri, pada kenyataannya mereka itu terlalu terbatas juga dari sisi opsi lagunya. Karena kan pastinya dengan punya musisi sendiri gitu ya, yang bakal mereka masukin ke websitenya mereka ya pasti cuman musisi mereka sendiri dong, iya kan. Sedangkan di tahun 2015-an ke atas itu memang platform streaming kayak Spotify udah mulai marak banget, Apple Music juga udah mulai ada, dan kalau yang hardcore audio juga udah ada Tidal dan lain-lain. Apalagi mereka juga ngasih opsi lagu yang jauh lebih banyak. Dari semua negara ada, dari semua genre ada, dan pokoknya sangat-sangat universal buat semua orang. Nggak cuman buat orang yang mau dengerin lagunya dari artis-artis Vivo doang. Yang kayak gitu aja, Spotify aja ribet nyari duit nih, apalagi Vivo gitu kan. Makanya akhirnya dengan struggling finansial yang sebegitu parahnya, sempat ada juga strategi-strategi bisnis yang sempat tercetus kalau kita lihat ke konten-konten Vivo zaman dulu dan interview-interview orang Vivonya. Dari mulai dulu itu sempat ada Vivo TV yang isinya adalah weekly news dan konten-konten hiburan lain. Terus mereka juga sempat mau ngelakuin yang namanya sistem subscription buat mengakali yang namanya kesulitan finansial mereka.
Karena kan di tahun 2010-an itu udah mulai banyak tuh platform berlangganan buat beberapa konten kayak film dan lain-lain. Dan mereka mau mengarah ke situ tadinya. Walaupun secara dasar ini menurut gue sih agak aneh ya. Film kalau dibandingin sama musik, kalau dari sisi subscription kan aneh banget. Apalagi dari dulunya kan musik itu udah bisa didengar gratis di YouTube gitu. Masa tiba-tiba karena satu perusahaan merugi, kita jadi tiba-tiba harus subscribe bulanan buat nontonin video klip. Kan agak aneh dan kayaknya tidak mungkin diperlukan gitu. Sampai akhirnya dengan segala manuver yang gak berhasil dilakukan sama Vivo, di tahun 2018 itu mereka harus terpaksa menutup channelnya, menutup website streamingnya, dan juga menutup aplikasi mobile mereka. Dan subscriber dari YouTube-nya pun digabungin ke channel si musisi yang mereka urus. Jadi mereka mungkin bisa dibilang dibandingkan melawan kompetitor, mendingan mereka gabung aja ke kompetitor. Dan mereka jadi sekedar distributor karya-karya musisi yang mereka pegang buat masuk ke platform-platform kayak YouTube, Google TV, Hulu, Samsung, Apple TV, Comcast, dan platform-platform lain yang masih mereka distribusikan. Nah jadi itu kira-kira adalah manuver bagaimana Vivo itu mencoba survive. Nah kalau ngomongin semua platform audio kayak gini memang semuanya juga lagi pada pusing ya. Lu bisa lihat Noise dan Spotify aja bahkan sekarang yang tadinya berkompetisi ya kan. Ya mengambil banyak kreator untuk menjadi official partner mereka dan hanya eksklusif di platform mereka. Sekarang mereka berkolaborasi, lo bayangin. Memang tahun-tahun ke depan itu menjadi sebuah tahun kolaborasi dan bukan tahun kompetisi. Jadi kalau misalnya kalian merasa berkompetisi dengan sesama penggiat bisnis yang bidangnya sama, menurut gue mah mendingan sekarang udah harus berkolaborasi. Apalagi kalau misalnya produk-produk kalian adalah produk-produk digital. Jadi lebih baik berkolaborasi supaya bisa cari cuan bareng-bareng. Karena kalau berkompetisi agak ribet nih sekarang nih. Karena semua platform-platform bersaing kayak gini semuanya sudah mulai berkolaborasi. Ya kita akan lihat aja Netflix akan kayak gimana. Terus sekarang HBO Max itu akhirnya sudah masuk ke Indonesia. Kayak gimana juga sentimennya. Karena Netflix semakin lama juga konten-kontennya, konten eksklusif ya terutama yang diproduksi sama Netflix itu juga makin culun menurut gue. Kalau dulu ya gue ngelihat kalau film yang ada logo Netflixnya pasti bagus atau official Netflix gitu ya. Tapi kalau sekarang ada logo Netflixnya justru membuat gue menjadi ragu apakah film ini bagus atau tidak gitu. Karena filmnya makin terlalu banyak gitu ya, jadi sporadik gitu ya dan jadi aneh-aneh gitu konsepnya. Ada sebuah series dari Netflix yang menurut gue gila banget ya. Yaitu adalah membuka kasus soal di mana ada anak-anak kecil yang tiba-tiba meninggal karena lu tahu ya ada sebuah playground yang dibuat dari balon udara ya. Nah, playground balon udara itu lupa dipaku satu di tanah. Dan itu terbang. Dan mati anaknya. Dan seriesnya akan mencoba mengungkap siapa yang tidak atau siapa orang di balik yang tidak memaku paku terakhir itu di balon itu anjing. Hancur banget menurut gue. Dan itu film serius anjing. Detektif anjing maksud gue. Investigatif anjing. Itu 8 episode. Gue nonton 1 episode gue udah kekuat. Walaupun itu adalah guilty pleasure ya. Tapi dalam hiruk-pikuk pekerjaan yang cukup banyak ya. Rasanya guilty pleasure itu juga adalah dosa ya menurut gue ya. Jadi itulah. Kita akan lihat struggling streaming platform. Ya, the winner adalah tentunya kita para consumer yang terus mendapatkan opsi-opsi baru. Tentunya jadinya kita nggak bisa dimonopoli gitu ya. Harga juga akan terus bersaing. Jadinya kita nggak akan bayar sebuah platform satu-satunya yang akhirnya jadi mahal banget. Semua akan berkompetisi dengan baik dan tentunya kita sebagai consumer yang akan diuntungkan parah-parahan pastinya dengan banyaknya atau diversifikasi banyak platform kayak gini. So, kalau kalian yang adalah juga generasi yang menonton Vivo, silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira apakah Anda ingat dan pernah buka website Vivo? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aku tol selanjutnya. Masih banyak hal tolol pastinya bisa kita bahas di muka bumi ini untuk kita bisa pintar ya. Dan semoga kita semua tidak ngomong kasar ya. Kayak ngomong kasar ke pedagang kaki 5 misalnya. Ya itu gak boleh, dosa. Apalagi kalau misalnya kita tuh orang yang sangat rohani, nggak boleh. Sampai jumpa semuanya. Dadah guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.